balik lagi nih di YouTube channelnya PMI Kota Semarang di segmen Bisik Bincang Asik. Nah, kali ini bersama aku Regina ditemenin sama Safira. Bincang Asik edisi 21 Februari tahun 2023 ini kita akan berfokus membahas mengenai waspada gejala leukemia, jangan terlambat. Nah, untuk bahas topik yang seru banget kali ini, kita bakal ditemenin nih sama narasumber yang udah pasti kompeten di bidangnya. Dan cantik juga loh. Nah, ada Dr. Nevi, Kepala Bagian Pelayanan Donor Darah di Unit Donor Darah Kota Semarang. Halo dokter. Halo. Gimana nih dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Wah, nah sebelum dokter kesini, dokter ada kegiatan lain kah? Ya sudah mau selesai nih, sudah. Sudah selesai. Ujung ya? Mau di ujung kegiatan. Nah tapi dok, selain menjadi kepala bagian, dokter sehari-harinya ngapain aja nih? Sehari-harinya mengabdikan diri di PMI. Full sih saya dari pagi sampai sore di PMI. Keren banget. Nah mungkin kita boleh tanya-tanya sedikit ya nih dok, yang mungkin berkaitan dengan ranahnya dokter. Kedokteran ya kak Gina. Kedokteran. Seperti tema kita tadi nih dok, waspada leukemia. Nah mungkin teman-teman di sini juga masih ada yang belum tahu apa sih itu leukemia dok? Oke. Baik, secara umum leukemia itu biasa kita sebut dengan kanker darah. Nah, memang kanker darah itu macam-macam ya, tidak hanya leukemia, ada limfoma juga dan sebagainya. Tapi sebenarnya leukemia itu adalah suatu kelainan darah di mana sumsum tulang itu memproduksi sel darah putih yang berlebihan. Dan sel darah putih yang diproduksi itu dia abnormal, jadi tidak sempurna. Nah, sel darah putih di sumsum tulang itu dia akan berproduksi lebih banyak lagi, dan kemudian yang abnormal itu ya sifatnya itu akan mengganggu pertumbuhan dari sel-sel darah yang lain, seperti sel darah merah dan juga trombosit seperti itu. Oke, jadi sumsum tulang belakang ya tadi dok? Iya. Itu istilahnya pabriknya gitu ya? Iya, betul. Oke. Betul. Nah, kalau leukemia itu sendiri tadi merupakan salah satu jenis kanker darah ya, dok? Nah, kalau leukemia ini ada jenis-jenisnya lagi nggak sih, dok? Iya, ada 4 jenis leukemia, tapi sebenarnya leukemia itu terbagi menjadi 2, akut dan kronik. Akut dan kronik? Iya, akut dan kronik. Akut itu ciri-cirinya dia langsung parah gitu, langsung leukositnya langsung meningkat drastis. Tapi kalau kronik dia sifat penyakitnya perlahan-lahan. Kalau akut itu sering terjadi pada anak-anak. Ya, tipenya ALL, akut lymphoblastic leukemia. Itu seringnya menyerang pada anak usia, bukan menyerang sih, seringnya timbul di usia 2-3 tahun. Jadi kurang 5 tahun. Tapi kalau ketiga jenis selain ALL itu seringnya menyerang pada usia lansia. Dewasa? Ya, betul, dewasa yang lansia terutama. Tapi dok, ngomong-ngomong soal usia nih, kebanyakan dari penyakit kanker darah ini, biasanya lebih sering terjangkitnya itu oleh anak-anak atau dewasa? Banyaknya? Sebenarnya sama-sama ya. Rata? Sama-sama anak-anak juga banyak yang terkena positif leukemia itu, lansia juga. Nah, kalau untuk yang anak-anak ini memang dia sifatnya tidak bisa dicegah karena dia sebenarnya penyebab pastinya belum tahu, cuma yang baru diketahui adalah diturunkan secara genetik. Jadi tidak bisa dicegah ya, tapi bisa diobati. Masih bisa diobati nih Kak? Bisa kalau untuk yang memang yang menyerang lansia itu biasanya bisa dicegah ya, karena memang ada faktor-faktor lain seperti lingkungan, kemudian kebiasaan sehari-hari seperti juga bisa menyebabkan dari leukemia di usia lansia seperti itu. Baik, berarti penyebabnya kalau yang di anak-anak itu belum dipastikan, tapi kemungkinan itu diturunkan secara genetik ya dok? Nah itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi nggak, misalnya kayak asupan sang ibu atau emang udah penyakit bawaan si ibunya yang buat si anak menurunkan penyakit itu? Iya, baik. Biasanya karena memang ada faktor gen ya, genetika yang kita nggak tahu, mungkin di orang tuanya nggak ada, tapi ternyata kakek nenek atau mungkin paman, saudara gitu ada yang punya riwayat kanker, terutama leukemia. Itu bisa jadi nanti anggota keluarga yang lain punya faktor resiko. Ya, walaupun genetiknya jauh pun masih bisa terkena ya dok? Bisa.
Nah dok, untuk leukemia sendiri ini penyakit sebenarnya kanker yang menular atau tidak gitu? Oke. Kalau leukemia ini dia tidak menular sama sekali. Tidak Gitu. menular. Jadi kalau ada mungkin teman kita atau saudara kita yang terdiagnosis leukemia, kita tidak perlu menghindar. Cuma yang memang kita perlu perhatikan adalah kondisi dia nih gitu. Soalnya seseorang dengan yang leukemia ini dia imunnya labil, imunnya sangat turun sehingga rentan terkena infeksi. Jadi kita harus benar-benar jaga kondisi dia nih. Kalau kita baru sakit, kita baru pilek, mending nggak usah deket-deket gitu. Takutnya ketularan dianya gitu. Oh, berarti orang yang punya penyakit leukemia ini imunnya rendah ya, Dok? Iya, betul. Karena tadi kan yang diproduksi oleh sumsum tulang itu sel leukosit atau sel darah putih ya, itu kan fungsinya untuk kekebalan. Nah, karena abnormal yang dihasilkan itu, jadi fungsinya tidak baik. Iya, betul. Malah mengganggu kekebalan tubuhnya sendiri. Oke. Nah, kalau misalnya yang lansia itu kan biasanya bukan dari faktor keturunan ya, Dok? Biasanya. Nah, itu bisa disebabkan oleh pola hidup kita nggak sih, Dok? Misalnya kayak males olahraga atau makan junk food gitu ya? Betul, bisa sekali. Ya, betul. Kalau misalnya aku nanya, contoh makanan yang bisa memicu timbulnya leukemia itu apa ya, Dok? Memicu itu bukan berarti langsung menyebabkan gitu ya. Iya. Ya, jadi makanan yang bisa menjadi faktor penyebab leukemia ini adalah ya junk food tadi, makanan instan ya, makanan kaleng. Kemudian mungkin makanan yang terkontaminasi oleh pestisida atau pupuk gitu, yang mungkin pengolahan atau cara nyucinya nggak bersih gitu, yang nggak bagus, itu kalau dikonsumsi secara berkepanjangan bisa menyebabkan leukemia seperti itu. Ah, gitu buat teman-teman yang suka makan junk food. Nah, Hati-hati loh. hati-hati. Nah, selanjutnya nih dokter, gejala leukemia, gimana sih kita ketahuinya? Gini, kalau kanker itu mungkin beda dari tumor ya dok? Oke. Kalau tumor itu kita bisa lihat ada benjolan atau apapun. Kalau kanker itu kita tahunya bagaimana? Oke. Kanker darah gejalanya seperti apa? Untuk kanker darah sendiri sebenarnya sama seperti tumor atau kanker yang lain ya, ada tahapannya seperti itu. Dan gejalanya hampir sama. Ya, yang pertama untuk gejala awal memang belum terdeteksi secara fisik. Jadi mungkin sudah ada peningkatan leukosit ya. Leukositnya sudah meningkat sangat tinggi sekali, tapi belum ada gejala yang muncul. Tetapi kalau sudah masuk ke stadium 1 ataupun 2 atau 3 itu sudah mulai muncul gejala seperti muncul juga benjolan. Itu juga bisa. Benjolan di leher ataupun benjolan di ketiak ataupun di lipatan paha ya. Benjolannya tidak membaik ya, tidak sembuh walaupun sudah diobatin, berkurang tapi membesar lagi, itu bisa jadi salah satu gejala. Bisa juga untuk gejalanya itu muncul anemia. Kekurangan darah. Betul, anemia, kekurangan darah. Karena kan tadi, karena produksi sel leukosit itu tinggi, sehingga menekan produksi dari sel darah merah, betul, dan trombosit. Jadi, setelah sel darah putihnya meningkat, lama-kelamaan trombositnya akan turun. Efeknya apa? Efeknya jadi mudah berdarah. Jadi, nggak ada apa-apa, tiba-tiba memar-memar kayak gitu, gusinya berdarah, padahal nggak kenapa-napa. Terus pucat gitu, ternyata setelah dicek dia anemia, itu bisa jadi gejala ya, gejala yang mengarah ke leukemia seperti itu. Ada juga yang ketika gejalanya sudah lebih parah lagi, dia akan mengganggu dari limpa dan juga hati seperti itu. Oh, berarti leukemia ini bisa memicu penyakit lainnya, Dok, kayak anemia, kekurangan keping darah juga, trombosit. Wah, nyebar kemana-mana ya, Dok, jadinya. Gejala. Nah, tadi Kak Gina, aku sempat dengar ada pendarahan gitu. Nah, Dok, kalau leukemia ini menyerang anak usia remaja yang perempuan, gendernya perempuan. Nah, apakah ketika dia sedang haid gitu, itu gimana ya dok, kalau misalnya pendarahan terus atau gimana? Itu salah satu contoh gejala dari leukemia atau tidak? Oke, saat menstruasi ya? Menstruasi berdarah? Menstruasi. Oke. Nggak berhenti-berhenti gitu dok?
Ya, biasanya kalau bisa jadi seumpama seseorang itu dia belum tahu ya kalau dia terkena leukemia. Tapi ternyata mungkin munculnya pada saat dia menstruasi gitu ya. Menstruasi nggak berhenti. Bisa jadi salah satu faktor. Salah satu faktor. Salah satu faktor. Cuma nggak selalu. Perlu ya. Kalau ada menstruasi itu siklusnya lebih dari 10 hari atau bahkan 2 minggu terus-menerus banyak, lebih baik periksa sih. Lebih baik periksa. Nah, Takut. Takut. Nah, misalnya kalau tadi kan kita udah bahas sebelum kena leukemianya. Kalau awal-awal, misal kita udah tahu nih kita ada gejala, terus kita meriksa ke dokter, iya bener kamu leukemia. Penanganan awal yang harus kita lakuin itu apa ya, Dok? penanganan awal, oke. Penanganan awal biasanya sesuai dengan gejala yang timbul dan juga dilihat dari lab. Jadi memang kalau diagnosis dari leukemia ini kan tidak bisa dilihat dari gejala fisik aja, tapi juga pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan darah. Nah, kalau memang sudah tampak tuh pemeriksaan darah hasilnya memang leukemia, itu biasanya oleh dokter akan langsung dijadwalkan apakah kapan dilakukan kemoterapi ataupun radioterapi atau kemungkinan pengobatan yang lain. Seperti mungkin kalau sudah terjadi anemia, HB-nya sudah turun drastis di bawah 7, biasanya akan dilakukan transfusi seperti itu. Jadi untuk gejala awalnya apa yang harus dilakukan itu yang pertama kita harus menyiapkan hati ya, menyiapkan hati. Kalau itu naudzubillah diri kita sendiri ya, itu yang kena, kita harus menyiapkan hati, yakin bahwa ini bisa sembuh. Karena memang bisa sembuh ya, yang penting harus rutin berobat, harus manut sama dokter gitu, rutin berobat. Tapi kalau yang kena itu mungkin saudara kita atau mungkin teman kita, ya kita harus support dia, menguatkan hati dia gitu. Banyak soalnya yang terkena leukemia itu dia down gitu, aduh aku leukemia nih bisa bertahan sampai berapa tahun ya gitu. Kita harus menguatkan ya, enggak, kamu bisa sembuh kok, bisa sembuh, yang penting rutin berobat, mengikuti anjuran dokter seperti itu. Setuju sih saya, Dok, kalau misalnya kita harus menyiapkan hati, terus kita juga bisa kasih support ke orang lain, karena kayak emang support dan keyakinan dan pemikiran positif itu salah satu hal yang bisa bikin kita lebih bugar. Betul. Karena kan tubuh dan jiwa itu terhubung gitu dong katanya. Banget nih Kak Gina. Nah, ngomong-ngomong soal berobat, gimana sih pengobatan dari kanker leukemia ini? Oke. Dokter. Baik. Pengobatan dari leukemia ini sebenarnya ada banyak pilihan pengobatan ya. Bisa radioterapi atau pengobatan dengan sinar, bisa juga dengan kemoterapi, yaitu dengan obat-obatan. Kemoterapi ini bisa obat minum atau bisa suntik lewat infus itu juga bisa. Kemudian ada juga dengan transplantasi stem cell. Jadi dia menanam sel-sel yang menjadi induk agar susun tulang itu produksi sel leukosit lebih bagus seperti itu. Jadi pilihan mana yang dipilih nanti tergantung dari hasil pemeriksaan oleh dokter. Ya, nanti akan dianjurkan yang mana seperti itu. Oke. Berarti tadi kita udah dapet info banyak nih dari dokter tentang leukemia. Apa itu leukemia, jenis-jenisnya dan lain-lain. Aku juga baru tahu tuh kalau misalnya leukemia bisa diturunin. Iya, genetik kan Kak Gina. Nah, mungkin setelah kita udah nambah informasi nih tentang leukemia tadi, boleh kali kita main game sedikit aja, dokter. Boleh ya, Dok? Kita seru-seruan aja di sini, Dok. Di mitos atau fakta. Nah, Dok, mitos atau fakta, anemia bisa menyebabkan leukemia. Anemia bisa menyebabkan leukemia. Mitosnya seperti itu, Dok. Mitosnya seperti itu ya. Apakah faktanya tidak atau benar? Sepertinya tidak. Tidak ya, tidak selalu. Tidak selalu. Tapi leukemia bisa menyebabkan anemia. Jadi kebalikannya. Oh, kebalikannya. Seperti yang tadi saya jelaskan ya. Oke. Berarti mitos, Kak. Mitos. Jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Dok. Mitos atau fakta? Leukemia lebih banyak menyerang anak-anak dibandingkan orang dewasa. Oke. Mitos. Mitos lagi. Wow. Mitos.
Wow, kenapa tuh dok? Kok bisa mitos? Iya, memang prevalensi leukemia ini memang sama-sama rata ya, bisa menyerang lansia, bisa menyerang anak-anak, tergantung jenisnya beda-beda. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dia anak-anak seringnya terkena yang ALL, tipe yang ALL, yang akut. Sedangkan untuk yang lansia, biasanya dia yang kronik seperti itu. Mitos atau fakta yang terakhir, leukemia tidak bisa disembuhkan. Bisa. Mitos berarti ya? Mitos berarti. lagi. Bisa disembuhkan, bahkan bisa sampai benar-benar sembuh. Oh, Sembuh. Jadi tidak ditemukan adanya kanker. ya kanker lagi di darah, semua gejalanya sudah membaik, itu bisa. Tapi memang syarat dari dinyatakan sembuh itu memang membutuhkan waktu sekitar 5-10 tahun, nggak kambuh, nah itu baru disebut sembuh, seperti itu. Berarti masih bisa sembuh. Bisa sembuh. Kalau kanker yang lain, kita agak nyerempet nih, karena penasaran ya dok. Oke. Kalau kanker yang lain tuh bisa disembuhin juga? Bisa, Ah, bisa. Jangka waktunya juga sama? Jangka waktu bermacam-macam, tergantung dari pertama kali dia berobat itu dalam stadium apa. Ya, biasanya yang susah sembuh itu kalau dia sudah stadiumnya lanjut, jadi ketahuannya telat. Terlambat. Nah, makanya mending kalau sudah merasakan atau mungkin timbul gejala-gejala yang tidak sembuh-sembuh, ya sudah berobat ke sana, berobat ke sini, sudah minum obat ini, obat itu, tidak sembuh, lebih baik periksa seperti itu. Supaya lebih cepat tahu, lebih cepat untuk disembuhkan. Seperti itu. Berarti kita harus screening, ya kan dok? Betul, harus screening. Screening. Sudah di pertanyaan yang terakhir, mungkin dokter ada sedikit mau menyampaikan closing statement dari Dokter Nevi, ada untuk sobat PMI di luar sana. Mungkin yang sedang mengalami kanker darah ataupun yang tidak. Oke, baik. Apa ya? Bagi sobat PMI, tetap jaga kesehatan, hindari junk food, tetap jaga gaya hidup sehat untuk menjaga tubuh kita terhindar dari penyakit kanker. Yeay. Dokter Nevi, terima kasih banyak untuk episode kali ini, podcast kita kali ini. Terima kasih banyak ya dok, udah nambah wawasan kita nih tentang leukemia. Betul banget. Kasih semangat juga ke teman-teman di luar sana. Semangat terus buat teman-teman di luar sana. Dan jangan lupa untuk terus saksikan channel YouTube PMI Kota Semarang. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Terima kasih untuk Sobat PMI yang sudah menyaksikan podcast edisi kali ini. Sampai ketemu di Bisik berikutnya. Bisik, bincang asik.